Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan puasanya lancar ya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesempatan untuk dapat beramal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Anak-anak, sambil kita menunggu berbuka puasa, marilah kita belajar selama 7 menit dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anakku sekalian, dengarkanlah kutipan dari Ustadz Firanda yang mengatakan, "Janganlah engkau menjadi musuh iblis tak kala di hadapan banyak orang, namun menjadi sahabat iblis tak kala engkau berada dalam kesendirian." Ungkapan ini menunjukkan salah satu ciri-ciri dari orang yang munafik, di mana ketika di hadapan banyak orang, dia merupakan orang yang soleh. Namun dalam kesendiriannya, dia langgar seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang seperti ini ya anak-anak. Amin. Dan hal yang mirisnya adalah kita malu dan takut saat kita bermaksiat dan dilihat oleh banyak orang. Namun, saat kita berada dalam kesendirian, kita tidak merasa takut bahwasanya kita ini selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hari kiamat nanti, segala amal perbuatan kita akan dibalas dan diperlihatkan. Sebagaimana dalam surah Al-Zalzalah ayat 8 yang berarti, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Celakalah kita bila masih bermaksiat dikala ajal menjemput." Anak-anakku sekalian, apakah kamu tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian itu kepada kita? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetahui siapa saja yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 94 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih." Anak-anakku sekalian, apakah kamu tahu bahwasanya amal kebaikan yang telah kita perbuat akan dibalas nanti pada saat hari kiamat. Begitupun juga dengan amal keburukan kita. Dan amal kebaikan yang sudah kita kumpulkan dapat menipis atau gugur ibarat debu yang bertebaran. Karena maksiat yang sudah kita lakukan saat kita berada dalam kesendirian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Saubani dari Rasulullah SAW yang berkata, "Sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran." Sauban berkata, "Wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya." Rasulullah SAW bersabda, "Adapun mereka adalah saudara kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian, mereka merobek tirai untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dapat kita simpulkan bahwasanya segala perbuatan buruk yang telah kita lakukan, baik yang dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia, tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan mengetahui apa saja yang telah kita perbuat, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Untuk itu anak-anakku, ada beberapa cara untuk kita menghindari untuk bermaksiat saat berada dalam kesendirian. Yang pertama, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala perbuatan yang telah kita lakukan.
Dan Allah sendiri telah memberikan ganjaran yang besar dan ampunan yang besar kepada siapa saja yang takut kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Muluk ayat 12 yang berarti, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Untuk itu, anak-anakku, marilah kita menanamkan rasa takut bahwa segala perbuatan yang telah kita lakukan pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bertaubatlah bila kamu sudah melakukan maksiat tersebut. Minta ampun kepada Allah dan dijauhkan dari segala perbuatan maksiat tersebut. Dan yang ketiga, awalilah segala perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, kita akan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan tercela. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat tersebut dengan cara membatasi media yang dapat memancing kita untuk berbuat maksiat. Semisal seperti membatasi berkomunikasi dengan lawan jenis bila tidak ada kepentingan, ataupun memberikan nomor kita random kepada orang lain karena ditakutkan dengan hal tersebut bisa membawa kepada hal-hal yang tercela. Sebelum menutup kultum kali ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk berbuat baiklah kamu, kita semua, atas nama Allah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk mendapatkan penilaian baik dari orang atau manusia, karena hanya Allah lah yang tahu niat baik dan buruk kita. Demikianlah kultum hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama-sama. Amin. Dan semoga kita dijauhkan dari golongan orang-orang munafik, dan saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.